Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252115591. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SDIT Unggulan Al-Barokah Madani kelas 5 dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini patut kita syukuri ya, karena ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama teman-teman di sekolah dan bersama guru antum semua. Alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan doakan juga yang tidak hadir mungkin pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saleh dan salehah, kita berdoa dulu supaya belajar hari ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini sudah kita buka dengan doa bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah ya dalam mencari ilmu, karena penting ilmu ini buat kita semua ya, untuk menerangi jalan hidup kita ya. Jangan sampai kita salah melangkah dalam melaksanakan kehidupan ini ya. Oke, selanjutnya saya dan soleha kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu silakan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Proklamasi setia dan Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, biar satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan untuk duduk kembali ya.
Setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita akan murojaah surat An-Nasr. Ya, kita bersama-sama untuk membacakan atau murojaah surat An-Nasr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, untuk pembacaan atau murojaah kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan dengan murojaah tadi semua kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ustaz akan absen dulu ya, supaya ketahuan siapa yang tidak masuk pada hari ini ataupun yang masuk pada hari ini. Adiba ya, yang kedua Gibran ya, selanjutnya Arapan ya, Atala Albi ya, Aulia. Selanjutnya ya, kita akan masuk ke pembelajaran atau ke materi inti kita, yaitu bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita semua. Kita harus meneladani perjuangan Rasulullah. Di antara disebut di sini adalah kita akan mempelajari tentang peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Ya, Haji Wada nanti kita akan bahas. Yang kita akan dulu adalah peristiwa Fathul Mekah ya. Tapi sebelum kita belajar, silakan untuk mengeluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Silakan keluarkan. Dan tolong nanti disimak ya materi pada pagi hari ini, dan apa-apa yang penting dari materi ini antum semua harus catat ya. Ya, pada akhirnya kan nanti antum menjadikan satu ilmu buat antum ya. Buat ilmu buat antum bertambah dalam mengetahui tentang meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di sini lihat ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu kita mampu menjelaskan peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada, meneladani sikap dan perjuangan Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut. Kan dalam peristiwa tersebut ada peristiwa-peristiwa apa aja ya. Peristiwa Nabi Muhammad sampai ke Mekah dulunya seperti apa, dan setelah di Mekah Nabi Muhammad seperti apa. Itulah jadi dalam tujuan pembelajaran ini supaya kita dapat meneladani sifat beliau bagaimana, terus menumbuhkan sikap toleransi, pemaaf, dan semangat berdakwah, terutama itu ya, supaya kita mampu menumbuhkan sikap toleransi kepada orang lain yang berbeda dengan kita ya. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika melihat kafir Quraisy yang sangat menindas kepada Nabi, seperti apa Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad membalasnya atau Nabi Muhammad memaafkannya? Maka kita bakal tahu dari sifat Nabi seperti itu. Nabi Muhammad kan ketika ditindaskan dan sebagainya, istilah Nabi Muhammad tidak melawan ya, seperti itu kalau masalah pribadi. Tetapi kalau masalah agama, Nabi Muhammad yang pertama yang berjuang, yang melawan kafir Quraisy. Nah itu ya, itu adalah sifat-sifat seperti itu, sifat yang tumbuh dari itu, agar antum semua bisa memahaminya. Selanjutnya
dari tujuan pembelajaran itu kita harus tahu dulu latar belakang sehingga terjadinya Fatu Mekah, ya. Terjadinya Fatu Mekah itu pembahasan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah berdapatan dengan 630 Masehi. Ini terjadinya Fatu Mekah. Terus merupakan penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi kota Mekah itu asalnya dikuasai oleh Quraisy, kafir Quraisy, sehingga dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dulunya kan Nabi Muhammad kan di Mekah, ya. Nabi Muhammad di Mekah, terus Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinahnya. Dari Madinah itu Nabi Muhammad menyusun, ya, mengumpulkan kekuatan untuk membebaskan orang-orang Muslim yang masih ada di Mekah yang mendapat penindasan dari kafir Quraisy. Ya, maka ada istilah, ada Fatu Mekah ini. Maka Nabi Muhammad ini menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Islam yang ditindas yang masih ada di Mekah itu dibebaskan, ya, dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita supaya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi tentang materi yang disampaikan tadi, mari kita simak video pembelajaran terkait dengan Fatu Mekah. Maka selamat menyaksikan. Bila perlu diperintahkan Nabi untuk menggunakan azan. Itulah tentang video terkait dengan Fatu Mekah, ya, yang mana video tadi hampir sama dengan yang tadi Ustadz sampaikan terkait dengan penyebab terjadinya Fatu Mekah, ya. Supaya lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu, ya. Oke, sip. Tepuk semangat. Oke. Dari tadi antum sudah memperhatikan dan mempelajari tentang materi-materi yang sudah disampaikan, ya. Sekarang ada yang mau bertanya atau Ustadz yang tanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Oke, setelah Fatu Mekah, ya. Bagus sekali ya pertanyaannya seperti itu. Terima kasih Muhammad Azga yang telah bertanya. Kita berikan aplaus dulu ya buat Azga Sofyan. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Yang mana yang ditanyakan, apakah setelah terjadi Fatu Mekah banyak orang yang masuk Islam? Ya, sebetulnya pertanyaan seperti itu tadi sudah kita lihat di video, ya. Setelah terjadinya Fatu Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang tadinya memusuhi kaum muslimin, memusuhi Nabi Muhammad SAW, setelah terjadinya Fatu Mekah banyak berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam sesuai dengan ayat murojaah tadi yang kita bacakan dari awal, ya. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan itu, ya. Itu sesuai dengan terjadinya Fatu Mekah. Ketika datang pertolongan Allah, gitu kan? Ya, wal fath, ya. Maka akan dibukakan idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan. Ketika datang pertolongan Allah, maka akan diberikan kemenangan, gitu kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan akan melihat orang-orang, itu orang-orang kafir Quraisy yang masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Dengan banyaknya orang kafir Quraisy setelah terjadinya Fatu Mekah, itu orang kafir Quraisy masuk agama Islam karena sifat Nabi Muhammad dengan sifat yang pemaafnya Nabi Muhammad, tidak mau ada pertumbuhan darah, sehingga orang kafir Quraisy merasa nyaman. Asalnya takut kan, ya, ketika datang kaum muslimin 10.000 tentara, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah, takut ini mau membunuh, padahal enggak seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, Ustadz yang akan nanya, ya, dari materi tadi. Ada yang tahu apa arti Fatu Mekah? Oke. Pembebasan kota Mekah. Pembebasan
kota Mekah? Oke, bagus sekali ya. Jawabannya pembebasan kota Mekah. Supaya lebih jelas lagi, Ustadz akan berikan tugas kelompok ke antum semua bikin peta terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah. Dari sesuai dengan yang tadi antum pahami dari video tadi yang antum lihat, silakan oleh antum kembangkan dan bikin peta perjalanan Nabi dari Mekah masuk ke Madinah. Maka untuk satu kelompok silakan untuk bikin dan silakan dibantu sama temennya. Dibantu satu aja bikinnya. Terus yang lain tugasnya nanti sama-sama mengarahkan ya. Bikin dulu boleh. Saleha ada yang sudah selesai. Oke, silakan untuk mempresentasikan ke depan sama kelompoknya, silakan Masda dan yang lainnya untuk mempresentasikan hasil dari membuat peta Fathul Mekah ya, konsep Fathul Mekah. Silakan untuk mempresentasikan ke teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proses Fathul Mekah. Nabi bersama kaum muslimin dengan jumlah 10.000 datang dari berbagai penjuru yang dipimpin oleh Zubair bin Awan, Umayyah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Ubadah, Khalid bin Al-Walid untuk membebaskan Mekah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Syukran Soleha yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok antum semua. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat juga bagi semuanya. Apalagi kisah Rasul ini tentang Fathul Mekah ini sangat besar ya, sangat besar pengaruhnya untuk perkembangan agama Islam itu sendiri. Sehingga dari situ Islam semakin berkembang sampai ke Indonesia, ke kita ya. Asalnya kan di Mekah ya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menyebarlah ke seluruh dunia ya, ke seluruh negara-negara yang ada di dunia, semuanya tersebar agama Islam ya. Selanjutnya sebagai penutup untuk hari ini ya, Ustadz akan memberikan satu pertanyaan yang mana penutup ini mudah-mudahan antum semua bisa menjawab ya pertanyaan yang Ustadz akan sampaikan ya. Dari penutup ini sifat Rasulullah yang mana yang paling yang membuat antum kagum ya? Sifat Rasulullah yang mana yang membuat antum kagum dari kisah yang tadi yang Fathul Mekah tersebut? Sifat Rasulullah yang mana? Sifat Rasulullah apa? Pemaaf. Apalagi selain pemaaf? Sabar. Terus apa lagi? Hah? Jujur. Alhamdulillah ya. Pemaaf, sabar, jujur, itu adalah sifat Rasulullah yang antum kagumi, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan, mencontoh apa yang Rasulullah dapat atau yang Rasulullah punya ya. Diantaranya mempunyai sifat seperti itu ya. Antum bisa mencontoh dan bisa mengamalkan. Akhir dari materi pada hari ini ya, Ustadz cukupkan sekian, dan bila ada kesalahan ataupun apapun yang Ustadz sampaikan tidak mengerti, nanti bisa ditanyakan di lain waktu ya, kita ketemu lagi. Sebagai penutup Ustadz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk ketua pimpin doa surat Al-Asr ya. Duduk siap biasa. Siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.